Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak bab kedua tentang keagungan nama dan sifat Allah. Asmaul Husna itu terdiri dari 99 ya nak. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Pada bab ini ibu akan mengajarkan 4 Asmaul Husna dan sifat Allah, tapi pada pertemuan ini ibu akan menjelaskan hanya 2 Asmaul Husna dan akan dilanjutkan minggu depan. Yang pertama itu Al-Qawiyyu dan Al-Hakim. Oke, untuk Al-Qawiyyu adalah artinya Allah Maha Kuat. Allah Maha Kuat itu maksudnya apa, Bu? Allah Maha Kuat itu artinya Allah tidak pernah lelah dan letih. Kekuatan yang kita miliki sekarang, kekuatan kita untuk berdiri, untuk mencari nafkah, untuk belajar, itu semua berasal dari Allah. Untuk itu, hendaklah setiap manusia di muka bumi ini atau makhluk di muka bumi ini memohon diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, tanpa ada bantuan dari kekuatan Allah itu, kita tidak bisa berdiri, bahkan bekerja, tidak bisa berpikir, dan menjadikan kita sangat lemah. Bu, bisa tidak kita menandingi kekuatan Allah? Tentu saja tidak bisa, karena yang menciptakan bumi dan seisinya adalah Allah. Betapa kuat dan perkasanya Allah menciptakan bumi dan seluruh isinya. Bagaimana mungkin kita bisa melawan Allah dan menandingi kekuatan Allah, sementara kita diberikan kekuatan oleh Allah. Lalu Allah Maha Kuat ini sudah dicetuskan dan terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Hud ayat 66 yang artinya sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa, dan dilanjutkan dan diperkuat oleh surat Hud Al-Hajj ayat 74 yang artinya sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Apa contohnya, Bu? Contohnya ketika Allah bilang kun, maka terjadilah apa yang Ia kehendaki dengan sekejap mata. Allah mampu mengangkat dan memelihara jagat raya yang amat luas dan teramat berat ini dengan mudahnya, sehingga tidak jatuh berserakan. Saking kuatnya Allah, Allah ciptakan, Allah jaga, dan Allah angkat bumi dan seisinya agar tidak berserakan. Bagaimana dengan manusia, Bu? Manusia itu adalah makhluk yang lemah. Kenapa makhluk yang lemah? Karena pada saat lahir, manusia merupakan bayi yang lemah, tidak berdaya, tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan. Jangankan berjalan, untuk berduduk sendiri saja mereka tidak bisa. Lalu, begitu pula saat dia mati, saat manusia mati dan tulangnya berserakan, mati dikuburkan dan lama-kelamaan akan menjadi tulang belulang yang berserakan. Disitulah manusia sangat lemah dan tidak ada kekuatan apapun. Untuk apa Allah memberi kita kekuatan? 1, untuk membuat kebaikan atau berbuat kebaikan. Jadi seorang yang mempercayai bahwa Allah memberikan kekuatan, maka dia akan memanfaatkan kekuatannya untuk membantu orang lain. Sebaliknya, jika dia tidak percaya akan kekuatan yang diberikan Allah kepadanya, maka dia akan menindas orang lain, menindas orang yang lebih lemah menurut dia, dan menyadari bahwa kekuatan yang dimilikinya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika akan menjadi lemah. Lalu orang yang mempercayai bahwa Allah telah memberi kekuatan kepadanya, dia juga akan menjadi manusia yang kuat, baik secara keimanan, ketakwaan, fisik, mental, ekonomi maupun sosial. Allah memberi kita kekuatan untuk
membantu orang lain dan untuk memajukan kehidupan sendiri. Maksudnya Allah memberikan kita kekuatan untuk mencari nafkah, mencari ilmu, beribadah, berdakwah di jalan Allah. Maka kekuatan yang diberikan oleh Allah seharusnya kita pergunakan untuk hal-hal yang positif. Bu, apa saja yang bisa kita pedomani atau apa saja keteladanan dari sifat Allah Al-Qawiyyu? Anak ibu, ini sudah ibu tuliskan apa-apa saja keteladanan dari sifat Allah Al-Qawiyyu. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang halal, yang baik, serta beraktivitas yang baik. Allah memberikan kita kekuatan. Kekuatan itu berasal dari sumber makanan. Sumber makanan yang baik akan membuat kita juga beraktivitas yang baik. Contohnya mengaji, beribadah, membantu orang, melakukan hal-hal yang baik. Yang kedua, menggunakan energi atau tenaga untuk beribadah. Seperti yang ibu bilang tadi, Allah memberikan kita kekuatan. Kekuatan yang kita dapatkan itu salah satunya bersumber dari energi makanan. Energi makanan itu lalu kita pergunakan energi untuk hal-hal yang positif, mengaji kah, pergi ke masjid kah untuk melaksanakan sholat bagi yang laki-laki, yang perempuan sholat di rumah, atau membantu sesama teman, membantu orang tua untuk hal-hal yang positif. Lalu yang ketiga, mensyukuri kekuatan diri untuk membela kebenaran. Selain kita punya kekuatan, kita bersyukur kepada Allah atas kekuatan yang telah diberikan kepada kita. Lalu kekuatan itu kita gunakan untuk membela kebenaran, bukan membela yang salah. Lalu yang keempat, melindungi dan mengayomi kaum lemah dan teraniaya. Jika kita merasa diri kita lebih kuat daripada orang lain atau lebih bisa mampu membela kaum lemah dan teraniaya, kita harus melindungi dan mengayominya karena semua manusia juga butuh pertolongan manusia lain. Selanjutnya kita masuk ke Al-Hakim. Arti dari Al-Hakim adalah Allah yang Maha Bijaksana. Allah sebagai Al-Hakim mengandung arti bahwa Allah yang membuat dan memilih hukum yang ada di dunia dan maupun di akhirat. Dinamakan Allah Maha Bijaksana karena hukum Allah mengandung kemaslahatan bagi seluruh makhluknya dan menghindarkan dari kerusakan maupun di bumi dan di akhirat. Dengan kata lain, segala sesuatu yang ada di bumi dan di akhirat berjalan sesuai tunduk kepada hukum yang ditetapkan oleh Allah. Jadi hukum ditetapkan oleh Allah untuk kita patuhi, untuk kita ikuti, sesuai dengan surat Fatir ayat kedua yang artinya, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Didukung lagi oleh surat Az-Zariyat, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah menciptakan air untuk apa anak ibu? Untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci. Hal itu tercantum dalam ayat 30 surat Al-Anbiya. Allah berfirman, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Tercantum lagi dalam ayat 22 surah Al-Baqarah, dialah menjadikan bumi sebagai hamparan bagaimana bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu yang bagi Allah padahal kamu mengetahui. Maksud dari sini, Allah turunkan air hujan untuk menyirami
menyirami semua tanaman. Tanaman itu nanti menghasilkan buah-buahan dan dari situ rezeki kita untuk makan. Padahal kita tahu kepada Allah hanya kita meminta dan kepada Allah kita memohon. Lalu kita tidak boleh mensekutukan Allah dengan makhluk lainnya. Kita tahu Allah paling bijaksana. Allah tahu kapan kita membutuhkan dan waktu itu Allah turunkan. Lalu kita tidak boleh mensekutukan apapun dengan Allah, karena itu adalah salah satu dosa besar. Bu, apa keteladanan dari sifat al-hakim ini, Bu? Yang pertama, melakukan penelitian dan menemukan hukum-hukum Allah di alam, hukum-hukum Allah di alam. Yang kedua, menggunakan hukum-hukum Allah untuk kemaslahatan, untuk semua yang baik-baik. Yang ketiga, mensyukuri dan memanfaatkan peraturan hukum-hukum Allah. Yang keempat, memelihara lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Ini yang terpenting. Allah berikan kita semua yang baik. Allah berikan lingkungan yang baik dan bersih. Kita sebagai manusia bertugas hanya untuk menjaganya. Apa tidak bisa? Kita tidak disuruh Allah untuk menciptakan. Kita tidak disuruh Allah karena yang menciptakan itu Allah. Hanya untuk menjaga lingkungan sekitar dan tidak merusaknya kita harus bisa. Karena Allah telah memberikan kita sesuatu yang baik dan tidak akan mungkin kita dapatkan dari siapapun lagi. Makanya kita harus menjaga, menerima dan tidak akan merusaknya. Yang terakhir, mencegah kerusakan di bumi. Ini juga sama dengan nomor 4. Sesuatu yang baik telah diciptakan Allah, kita harus menjaganya, kita harus menjaganya, kita harus membuatnya bersih, aman, dan tetap terjaga. Untuk itu, semuanya yang ada di bumi yang diciptakan Allah yang baik-baik seharusnya kita jaga dan kita gunakan sebaik-baik mungkin, anak-anak ibu. Baiklah, untuk minggu ini kita hanya membahas 2 nama Allah, yaitu Al-Qawiyyu dan Al-Hakim. Insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu depan membahas Al-Musawwir dan Al-Qadir. Sekian dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.